Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillah sunnat rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtiga wajhillah mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri Baitul Quran di mana saja antum berada, kita dapat berjumpa lagi dalam kajian nahwu kita dalam kitab Muntaha. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas banyak dan panjang lebar tentang konsepsi-konsepsi dasar. Yang pertama, konsepsi-konsepsi dasar daripada isim. Yang kedua, konsepsi-konsepsi dasar daripada fi'il. Lalu pada hari ini, insyaallah kita akan melanjutkannya, yaitu pada konsepsi dasar yang terakhir, yaitu konsepsi dasar pada harf atau pada huruf. Insyaallah, balabda ala barakatillah. Konsepsi-konsepsi dasar berkaitan dengan harf atau huruf. Yang pertama, tasnif. Apa itu tasnif? Tasnif adalah klasifikasi. Maksudnya mengklasifikasikan pengkategorian huruf berdasarkan ini, dan berdasarkan ini. Mari kita simak bersama-sama. Seluruh haraf bisa dikelompokkan berdasarkan sudut pandangnya menjadi 3 kategori. Ingat-ingat, ada berapa kategori? 3 kategori. Yang pertama, apa? Yaitu pengelompokan berdasarkan jumlah huruf yang menyusunnya. Yang pertama, berdasarkan jumlah huruf daripada haraf tersebut. Jumlah huruf daripada haraf tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan makna kandungannya. Yang kedua berdasarkan maknanya. Pengkategorian haraf berdasarkan maknanya. Yang pertama, pengkategorian haraf berdasarkan jumlah huruf penyusunnya. Yang kedua, pengkategorian haraf berdasarkan makna yang dikandung daripada haraf tersebut. Lalu yang ketiga berdasarkan apa? Ini bukan. Bukan. Yang ketiga berdasarkan fungsi gramatikalnya atau dalam hal ini fungsi nahwunya. Dia menyebabkan apa kepada orang yang kepada kata yang setelahnya. Intinya berdasarkan fungsi gramatikalnya. Berdasarkan fungsi gramatikalnya. Gramatikal atau nahwu. Gitu. Jadi tasnif atau pengklasifikasian haraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengklasifikasian haraf berdasarkan jumlah huruf penyusunnya. Yang kedua, pengklasifikasian haraf berdasarkan makna yang dikandungnya. Yang ketiga, pengklasifikasian haraf berdasarkan apa? Fungsi gramatikalnya atau nahwunya. Mari kita pelajari satu persatu. Berdasarkan jumlah huruf yang menyusunnya, yang pertama, berdasarkan jumlah huruf yang menyusunnya, haraf dikelompokkan menjadi 5 kelompok haraf yang jumlah huruf penyusunnya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Yaitu berdasarkan jumlah huruf penyusunnya, haraf dibagi lagi menjadi 5. Apa? Haraf yang tersusun dari 1 huruf, haraf yang tersusun dari 2 huruf, haraf yang tersusun dari 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Dan ini sudah kita bahas di video dan bab sebelumnya, ya, mengenai pengklasifikasian haraf, ya, yang mana saya katakan itu semua harus dihafal, ya, itu semua harus dihafal. Nah, perincian anggota kelompok dari haraf-haraf ini beserta satu contoh penggunaannya telah dipaparkan di bab sebelumnya. Adapun yang kedua, pengelompokan berdasarkan makna, maka yang dimaksud adalah pengelompokan haraf berdasarkan kandungan makna yang terdapat pada haraf. Jadi pengklasifikasian haraf yang kedua yaitu kategori haraf berdasarkan makna yang dikandungnya. Apa?
adalah berdasarkan apa artinya, apa maknanya dari harap tersebut. Ada yang maknanya misalkan yufidu tamlik, bentuk tamlik, ada ini itu dan lain sebagainya. Yang nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, dengan demikian pembahasan harap yang tidak memperhatikan makna ini kan berdasarkan makna. Jadi kalau harap yang nggak ada maknanya, harap yang nggak punya makna sama sekali, huruf yang nggak punya makna sama sekali, seperti tambahan atas huruf-huruf yang menjadi penyusun kata. Contohnya apa ya? Misalkan jalasa adalah kata yang punya makna. Tapi kalau dipretelin satu satuan hurufnya, jim, lam, dan sin, dia tidak punya makna sama sekali. Huruf jim nggak punya makna kalau dia tidak digabung, huruf lam tidak punya makna kalau dia tidak digabung, huruf sin tidak punya makna kalau dia tidak digabung. Nah, kalau huruf yang contohnya ada makna, contohnya apa? Contohnya bismillahi, bismi, baknya ini punya makna. Atau fi, ini huruf punya makna. Atau a, contohnya a dalam perkataan kita insanun azaidun yakum, apakah Zaid telah sedang berdiri? Apakah ini punya makna. Sedangkan jim pada kalimat jalasa, lam pada kalimat jalasa, dan sin pada kalimat jalasa tidak punya makna sama sekali. Yang punya makna ini disebut harfu makna. Disebut apa? Harfu makna. Yang punya makna disebut harfu makna. Sedangkan yang tidak punya makna disebut harfu mabna. Yang punya makna disebut harfu makna. Harfu makna. Sedangkan yang tidak punya makna disebut harfu mabna. Harap secara fisik, harap secara makna. Nah, harap makna, harap fisik. Fisik itu bentukan fisik saja. Harap nggak punya makna dia. Sedangkan harap makna, harap yang punya makna. Nah, pembahasan kita adalah di harap yang punya makna, di huruf yang punya makna. Seperti bismillah, baknya, lam, misalkan lizaidin, kitab lizaidin, kitab ini punya z, kitab lizaidin, kitab ini punya z, maka lam itu punya makna dan lain sebagainya. Ini pembahasan kita. Ya. Harap makna ada beberapa macam. Nah, saya tuliskan satu persatu. Nah, ini yang nomor 3 kita bahas setelah ini ya, berdasarkan fungsi gramatikalnya. Sekarang kita masih yang kedua, yaitu berdasarkan maknanya. Pengkategorian harap berdasarkan makna. Nah, harap makna, harap yang punya makna ada beberapa macam. Banyak macamnya. Yang pertama, harfu nafyin. Harfu nafyin atau harfu nafi. Yang kedua, harfu jawabin. Harfu jawabin. Yang ketiga, harfu tafsirin. Harfu tafsirin. Yang keempat, harfu takhsisin wa tandir. Yang kelima, harfu syartin. Harfu syartin. Yang keenam, harfu masdariyatin. Yang ke
Selanjutnya ke berapa? Ketujuh, harfu tanbihin. Ya. Harfu tanbihin. Lalu yang ke 8, harfu ardin. Yang ke 9, harfu harfu apa? Harfu taukidin. Yang ke selanjutnya harfu istifalin. Lalu selanjutnya lagi harfu istifhamin. Ada harfu tarajjin wa isfaqin. Ada harfu tamannin, harfu silatin, harfu tashbihin, dan harfu tarajjin wa tamannin. Harfu rad'in wa zajrin. Ada juga yang terakhir harfu ta'lilin. Ya. Nah, ini kesemua belum dibahas. Ini kesemua bermacam-macam huruf ini belum dibahas karena ini pembahasannya juga berkaitan makna, yang mana bisa berkaitan dengan nahwu atau ilmu balaghah ma'ani. Ya. Akan tetapi ini belum dibahas. Jadi yang perlu adalah dihafalkan saja. Termasuk daripada pengklasifikasian huruf berdasarkan maknanya adalah contohnya harfu nafyin, harfu jawabin, harfu tafsirin, harfu takhsisin wa tanjim, harfu syartin, harfu masdariyatin, harfu tanbih. Untuk kalian belum perlu dipahami satu persatu, yang penting hafal saja dulu. Ini apalagi yang saya catatkan ini perlu dicatat dan dihafal ulang. Selebihnya ada yang saya sebutkan tadi. Saya ulang lagi contohnya daripada pengklasifikasian huruf berdasarkan maknanya. Kita punya harfu nafyin, punya harfu jawabin, punya harfu syartin, punya harfu tafsirin, punya harfu takhsisin wa tandim, punya harfu ardin, punya harfu tanbihin, punya harfu masdariyatin, punya harfu istiqbalin, harfu taukidin, harfu istifhamin, harfu tamannin, harfu tarajjin wa isfaqin, harfu tashbihin, harfu silatin, harfu ta'lilin, harfu rad'in wa jazrin, dan harfu talabin. Ini semua berdasarkan maknanya, pengklasifikasian harf berdasarkan maknanya. Dan ini akan ada di tingkat selanjutnya, insyaallah. Untuk sekarang hanya perlu diketahui dan dihafalkan saja yang termasuk pada huruf-huruf yang berdasarkan kategori makna tersebut. Ya, hanya perlu tahu saja. Selanjutnya yang ketiga, ya ini sudah saya hapus. Dilihat video bisa di setar, bisa di pause atau di screenshot. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi gramatikal, pengklasifikasian atau pengkategorian harf berdasarkan fungsi gramatikalnya, fungsi nahwinya. Gramatikal. Pengelompokan harf berdasarkan fungsi gramatikal bisa dideret menjadi huruf kana wa akhwatuha, huruf inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Yang pertama kana ini sudah bagus. Yang pertama ada huruf kana wa akhwatuha. Yang kedua ada inna wa akhwatuha, huruf juga nih. Inna wa akhwatuha. Yang ketiga harfu jarrin. Harfu jarrin. Yang keempat harfu nasbin. Yang kelima harfu jazmin. Lalu ada harfu atfin. Dan lain sebagainya. Ada harfu adfin, ada harfu amrin, ada harfu nahyin, harfu nidain, harfu musyabbahun bil fi'il, harfu musyabbahun bil fi'il, ada harfu musyabbahun bil laisa, ada harfu jarrin, harfu lamatin, ada harfu ta'id ta'nis sakinah, ada harfu ha'in as-sabti, ada harfu tanwinin.
Nah ini juga masih belum perlu antum semua pahami satu persatu, karena ini ada di pembahasan nahwu. Karena fungsi gramatikal ini ada di pembahasan gramatikalnya, itu pembahasan nahwu yang mana adanya di kitab kedua dari kitab Muntaha. Jadi hanya perlu diketahui dan dihafal saja. Ini, sedangkan pembahasannya nanti di kitab yang kedua, yaitu kitab Muntaha jilid 2, insya Allah. Ya, insya Allah. Melanjut kepada yang selanjutnya, yaitu tafsir. Kalau tadi tasnif, kali ini tafsir. Lalu saya ulang lagi. Tasnif adalah pengklasifikasian harf. Pengklasifikasian harf, pengkategorian harf. Harf dikategorikan menjadi 3. Yang pertama pengkategorian harf terbagi menjadi 3 pengkategorian. Yang pertama pengkategorian harf berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah huruf penyusunnya 1 sampai 5. Yang kedua pengklasifikasian atau pengkategorian harf berdasarkan makna yang dikandungnya. Yang ketiga pengklasifikasian harf berdasarkan fungsi gramatikalnya yang akan kita perdalam insya Allah di buku yang kedua. Karena pembahasan dengan gramatikal yaitu pembahasan dengan nahwu. Nah sekarang kita melanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tarsih. Apa itu tarsih? Kalau tadi kan tasnif, kalau sekarang tarsih. Tarsiun. Apa itu tarsih? Haraf tarsi secara bahasa artinya pemasangan. Mari kita simak sama-sama. Haraf-haraf yang ada dalam bahasa Arab ada yang hanya bisa dipasangkan pada isim. Haraf-haraf yang ada dalam bahasa Arab, fi, ba, terus juga apa lagi, alaf, ya kan? Terus lain sebagainya, wa dan lain sebagainya, itu ada yang hanya bisa daripada huruf-huruf itu. Tadi contoh-contohnya saja, daripada huruf-huruf yang banyak itu ada yang bisa dipasangkan pada isim pertama, ada yang hanya bisa dipasangkan pada isim, ada yang hanya bisa dipasangkan pada fiil. Pada isim contohnya yang hanya bisa dipasangkan pada isim, misalkan fi, huruf-huruf jar itu fi misalkan, ya. Fi tidak bisa dipasangkan kecuali kepada isim. Kalau ada fiil yang dipasangkan kepada fi, maka fiil itu ditakwilkan menjadi isim. Nah, ada yang hanya bisa dipasangkan pada fiil, contohnya apa? An hanya bisa dipasangkan pada fiil. Ada yang bisa dipasangkan pada isim dan fiil. Ada yang bisa dipasangkan pada isim, bisa pada fiil juga bisa. Nah, harap-harap yang bisa dipasangkan pada isim adalah harap jar atau harap jar. Harap-harap yang hanya bisa dipasangkan pada fiil. Ala, rubah dan lain sebagainya. Hanya isim saja. Harap inna wa akhwatuha juga hanya pada isim saja, karena menjadi apa? Menjadi isimnya, isim inna. Harap nida, huruf nida, ya Abdullah, ya Zaidu dan lain sebagainya. Itu manggil ya, harap nida. Harap istisna, huruf istisna, illa dan lain sebagainya. Illa tidak bisa masuk kepada fiil. Illa ana, illahu, la ilaha illahu, la ilaha illallah, Allah lafzul jalalah. Tidak bisa masuk pada fiil. Harap wawu ma'iyah, nanti akan kita bahas, dan lamul ibtida, hanya lamul ibtida. Harap-harap yang itu tadi, harap-harap yang hanya bisa masuk kepada isim saja. Contoh-contoh. Ada juga harap-harap yang hanya bisa dipasangkan pada fiil. Harap-harap hanya bisa masuk kepada fiil. Contohnya adalah harap nawasib. Contohnya apa? An, lan, idzan, kai. Hanya bisa masuk kepada fiil saja. An, ya. Dan juga harap zawajin, huruf-huruf jazm, lam yaf'al, lam yanam dan lain sebagainya. Ada juga la nafi, hanya bisa masuk pada fi'il, la nafi. Ya. La nahi barangkali. Terus qad, sa dan saufa. Dan ada juga harap-harap yang bisa dipasangkan pada isim dan fiil secara bersamaan. Contohnya adalah harap ataf. Wa bisa masuk pada isim. Zaidun wa amrun yadhhabani ila suq. Wa Zaidun wa amrun.
Amr dan zaid bisa diatofkan isim kepada isim juga. Ada juga wa wa juga bisa dimasukkan kepada fiil. Contohnya apa? Ana udarrisu wa uallimu wa apa? Wa asyrah. Saya mengajar juga dan juga asyrah, menjelaskan. Wa ufassilu dan memperinci. Wa kepada fiil semua. Wa bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fiil. Huruf-huruf ataf. Contohnya lagi yang bisa masuk kepada isim dan fiil, hamzah istifham tadi yang saya tulis. Azaidun qaimun itu kepada isim. Ayaqumu zaidun, apakah azaidun qaimun? Apakah zaid qaim? Apakah zaid kan isim? Apakah zaid berdiri? Zaid hamzah istifham masuk kepada zaid yang mana itu adalah isim. Dan bisa juga masuk kepada fiil. Ayaqumu zaidun, apakah sedang berdiri zaid? Yaqum itu fiil. Masuk kepada fiil. Lalu selanjutnya waw haliyah, ada waw haliyah, ada lam qasam dan ada manafi. Ini semua bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil. Itu dia dua pembahasan kita pada hari ini, yaitu tasnif pengkategorian Arab pada 3 kategori yang sudah disebutkan, dan juga tarsif atau pemasangan. Bisa masuk kemana aja huruf-huruf ini. Ada yang bisa masuk kepada isim saja, ada yang bisa masuk kepada fi'il saja, ada yang bisa juga masuk kepada isim dan fi'il secara bersamaan. Itu dia pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakal minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.